ini kan betul kah? NIM saya 530102001113. Saya dari program studi sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 pemimpin, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka merupakan sahabat-sahabat Nabi dan merupakan pemimpin di Khulafaur Rasyidin. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'bah At-Taimi Al-Quraisy. Beliau sebelum masuk Islam bernama Abdul Ka'bah, dan setelah masuk Islam beliau biasa dipanggil dengan Abu Bakar. Nah, beliau digelari As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Kenapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau adalah satu-satunya orang yang percaya dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dari di antara sahabat-sahabat yang lain yang tidak percaya. Oke, Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu-satunya laki-laki dewasa yang masuk Islam pada masa itu, dan melalui perantara beliau banyak penduduk Mekah masuk Islam, seperti kayak Abdullah Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lainnya, dan mereka disebut dengan As-Sabiqunah Awalun. Abu Bakar As-Siddiq ini juga lahir pada 572 Masehi, dan beliau dibaiat menjadi pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah. Beliau dipilih langsung oleh umat Islam untuk memimpin setelah wafatnya Rasulullah. Jadi, beliau memimpin selama 2 tahun 3 bulan, dan beliau meninggal pada 12 Hijriah dikarenakan sakit di umur 63 tahun, dan dimakamkan di sebelah makam Rasulullah, yaitu di kamar Aisyah. Selanjutnya ada beberapa kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq ini ketika beliau memimpin, yaitu yang pertama adalah penumpasan nabi palsu. Oke, kita cerita sedikit ya. Pada saat itu, setelah wafatnya Rasulullah, banyak nabi palsu yang bermunculan, dan yang paling terkenal adalah Musailamah, dan penumpasan ini dilakukan oleh Khalid bin Walid dengan meninggalnya Musailamah. Yang kedua adalah pembukuan Al-Quran. Pada saat itu, di Perang Ridho, banyak sekali penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga itu mengkhawatirkan dan merugikan umat Islam ketika penghafal Al-Quran berguguran, dan akibatnya Al-Quran pun bisa hilang. Dan Umar pun mengusulkan kepada Abu Bakar untuk melakukan pembukuan Al-Quran, dan Abu Bakar pun setuju. Lalu Abu Bakar pun menugaskan kepada Zaid bin Sabit untuk melakukan pengumpulan Al-Quran kepada penghafal Al-Quran yang belum gugur. Oke, yang ketiga adalah perluasan wilayah. Abu Bakar As-Siddiq memperluas kekuasaan Islam di Syria, dan beliau menugaskan 4 panglima, yaitu yang pertama adalah Yazid bin Abu Sufyan di Damaskus, dan yang kedua adalah Abu Ubaidah bin Zarah di Homs, dan yang ketiga Amr bin As di Palestina, dan yang keempat adalah Suriyah bin Bildi di Yordania. Nah, pada saat itu Abu Ubaidah kewalahan dalam menghadapi
Romawi Timur di Syriah, sehingga Abu Bakar pun menyuruh Khalid bin Walid untuk membantu Abu Ubaidah di ziarah. Setelah Khalid bin Walid menaklukkan Irak dan Persia. Nah, begitulah akhirnya Romawi Timur pun dapat ditaklukkan. Sosok pemimpin yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bernama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Hufail bin Abdul Uzza Al-Quraisy. Beliau diberi gelar Al-Faruq, yaitu pemisah antara hak dan yang batil. Beliau masuk Islam pada usia 27 tahun. Beliau merupakan sosok yang pandai membaca dan menulis, dan merupakan penulis yang paling keras wataknya di kalangan pemuda Quraisy pada saat itu. Pada 13 Hijriah, beliau dibaiat menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau dipilih atau diusulkan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah di usia yang ke-63 tahun. Beliau dimakamkan di samping makamnya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di kamar Aisyah. Pijakan dari Umar bin Khattab selama beliau memimpin yang pertama adalah pengembangan wilayah Islam. Beliau telah mengembangkan wilayah Islam di kota pesisir Syriah seperti Jafar, Giza, dan lain-lain. Dan tidak lupa beliau menaklukkan atau memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Persia dan beberapa kotanya. Dan tidak sampai di situ, beliau pun melakukan pengembangan wilayah Islam ke daerah Irak, Syam, Mesir, Libya, dan Tripoli bagian barat seperti Fushah atau Kairo sekarang, Kufah, dan sama Basrah. Yang kedua adalah mengeluarkan undang-undang. Beliau mengeluarkan undang-undang mengenai ketertiban pasar, ukuran jalan jual beli, terus kebersihan jalan-jalan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah membagi wilayah pemerintah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu dipimpin oleh khalifah sendiri, sedangkan pemerintah daerah dipimpin oleh para gubernur. Oke, yang keempat adalah membentuk dewan-dewan. Yang pertama adalah Dewan Kebendaraan Negara, Dewan Militer, terus Utusan Kehakiman. Yang ketiga pada masa Khulafaur Rasyidin adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diberi gelar Zu An-Nurain, yaitu pemilik dua cahaya. Kenapa beliau diberi gelar Zu An-Nurain, pemilik dua cahaya? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Yang pertama adalah Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, beliau menikahi Ummu Kulsum, sehingga beliau disebut atau diberi gelar Zu An-Nurain. Pada usia 70 tahun, beliau dibaiat menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Umar bin Khattab. Beliau dipilih melalui perwakilan umat Islam. Nah, beliau memimpin selama 12 tahun. Beliau meninggal pada usia 82 tahun. Pada saat itu beliau dibunuh dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Selanjutnya ada beberapa kebijakan dari
Utsman bin Affan ketika beliau memimpin. Yang pertama adalah perluasan wilayah. Nah, beliau melanjutkan perluasan wilayah di Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Nah, dibangunnya armada laut. Beliau dapat menaklukkan wilayah Asia Kecil, pulau Laut Pesisir Hitam, Pulau Siprus, dan lain-lainnya. Nah, tidak sampai di situ, beliau pun melakukan penaklukan di Afrika, Kaukas, Khurasan, dan Sajastan. Kebijakan yang kedua adalah standarisasi Al-Quran. Kita cerita sedikit tentang standarisasi Al-Quran. Pada saat itu ada perselisihan mengenai cara baca Al-Quran atau qiraat, sehingga beliau memutuskan untuk menyeragakan cara baca Al-Quran atau qiraat tersebut. Nah, setelah pembukuan selesai, salinan pembukaan itu disebarkan di Syam, Mesir, Irak, dan lain-lain. Terus biasanya ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang ketiga adalah membangun bangunan fisik. Beliau membangun bangunan fisik, yaitu yang pertama adalah membangun bendungan, terus membangun jembatan-jembatan, membangun masjid-masjid, terus membangun pangkalan laut, terus membangun gedung peradilan, terus beliau juga membangun banyak hal. Pemimpin yang keempat pada masa Khulafaur Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Hashimi. Beliau biasa dipanggil dengan Abu Hasan dan Rasulullah memanggilnya dengan Abu Turab. Nah, Ali merupakan anak kecil pertama yang masuk Islam di usia yang ke-10 tahun. Dan Ali menikahi putri Nabi yaitu Fatimah, dan lahirlah 5 orang anak, yaitu 3 laki-laki, Hasan, Husain, dan Muhsin, dan 2 anak perempuan yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Pada 656 Masehi, beliau dibaiat menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Utsman bin Affan. Beliau menjabat selama 4 tahun 8 bulan, dan beliau dipilih oleh sebagian besar perwakilan umat Islam. Beliau meninggal pada tahun 40 Hijriah di usia yang ke-63 tahun, dan perlu diketahui beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Selanjutnya ada beberapa kebijakan dari Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjabat menjadi khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama adalah penggantian pejabat lama dengan pejabat yang baru. Nah, Ali melakukan pemecatan kepada pejabat lama untuk digantikan dengan pejabat yang baru. Beliau melakukan ini karena beliau yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keterodoran pejabat yang lama. Nah, yang kedua adalah penarikan kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk, dan pendapatan tersebut diberikan kepada negara, dan beliau melakukan distribusi pajak tahunan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab dahulu. Dan yang ketiga adalah menghadapi para pemberontak. Para pemberontak yaitu Talhah, Zubair, dan Aisyah melakukan pemberontakan dikarenakan Ali bin Abi Thalib ini tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka menuntut untuk darah Utsman. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu tidak mau ada peperangan, jadi ditolak, dan tetapi tetap terjadi peperangan yang disebut dengan perang Jamal atau perang onta. Kenapa disebut perang onta? Karena Aisyah menunggangi onta.
Tidak sampai di situ, pemberontakan pun terus terjadi, tapi dengan orang-orang yang berbeda, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Terjadilah perang Siffin. Kenapa disebut perang Siffin? Karena perang Siffin itu dilakukan di Bukit Siffin. Jadi dinamakan perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan atau tahkim dan mengakibatkan terpecah 3 golongan, yaitu Khawarij, yaitu orang yang keluar dari barisan Ali, pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Syiah, yaitu pengikut Ali. Sekian pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.